Jadi saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi memang saya tahu mereka nggak pintar. Ini nggak ada wartawan. Yang itu off the record ya. Waktu IMF mengeluarkan prediksi, wah Indonesia akan turun ekonominya, dunia akan turun. Ngeri banget ini guys, Purbaya mau dijebak sama IMF. Jadi IMF ini nggak habis-habisnya pengen ngadalin memperbudak rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kemarin mereka baru aja ngasih saran buat pemerintah naikin pajak. Guys, Indonesia resmi menolak semua tawaran kerjasama dari IMF dan juga World Bank. Ya teman-teman, hal ini ditegaskan oleh Menke Purbaya dalam konferensi persnya yang menyebut bahwa Indonesia saat ini tidak butuh teman-teman bantuan atau kucuran dana dari IMF. Ini tentu menunjukkan bahwa Indonesia itu kuat, stabil teman-teman. Nah kemarin kan sudah ditawari, kenapa sekarang ditawari lagi teman-teman? Padahal sudah berulang kali ditolak, kenapa Indonesia yang selalu ditawar-tawari? Oh ternyata teman-teman karena Indonesia ini sulit dikendalikan. Ya, tanpa kekangan hutang, jeratan hutang, Indonesia nggak bisa diatur, teman-teman. Pak Prabowo nggak bisa diatur. Nah, karena Pak Purbaya tahu kalau misal kita ngambil ke IMF resikonya seperti ini, alhasil ya Pak Purbaya tidak melakukan pinjaman ke IMF. Tapi ya, ini bukan berarti Indonesia itu bebas dari hutang, teman-teman. Kita memang punya hutang luar negeri, tapi enggak ke IMF atau ke World Bank. Nah teman-teman, hari ini kita bakal tengok bagaimana Indonesia mengcounter semua serangan-serangan dari IMF. Dan mampukah Indonesia berdiri sendiri teman-teman tanpa bantuan atau ya campur tangan asing. Terutama ini IMF dan juga World Bank. Yuk kita simak video selengkapnya. Jadi saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi memang saya tahu mereka nggak pinter. Ini nggak ada wartawan. Yang itu off the record ya. Waktu IMF mengeluarkan prediksi, wah Indonesia akan turun ekonominya, dunia akan turun. Saya bilang, waktu itu ya, kalau sekarang udah nggak boleh ya Menteri Keuangan ya? Boleh nggak ya? Boleh kali ya? Ini kan boleh ya? Ini kan aktivis semua. Jadi boleh kritik-kritik sedikit. Jadi saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi memang saya tahu mereka nggak pintar. Ini nggak ada wartawan. Yang itu off the record ya. Terbukti, dalam sebulan kemudian dia rubah lagi pertumbuhan global tadi diturunkan ke 2,8%. Berapa bulan kemudian dinaikin lagi ke 3%. Wah, kok begitu? Kita diturunkan ke 4,7. Berapa bulan kemudian lagi dinaikin ke 4,8. Saya yakin bulan depan dinaikin lagi. Menuju 5 lagi. Artinya apa? Memang ketika keadaan lagi goncang gitu, nggak ada yang bisa memprediksi dengan akurat. Ya orang kita aja yang agak-agak silau sama orang asing. Begitu orang asing turunkan, kita ikut, kita akan suram. Saya bilang jangan takut, domestic demand kita kuat. Kita jaga aja, selesai. Ngeri banget ini guys, Purbaya mau dijebak sama IMF. Jadi IMF ini nggak habis-habisnya pengen ngadalin memperbudak rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kemarin mereka baru aja ngasih saran buat pemerintah naikin pajak penghasilan PPh 21. Gila nih lu, orang-orang kaum buruh, kerah biru, kerah putih. Karyawan-karyawan swasta siap nggak lu? Pajak penghasilan lu bakal disikat gara-gara IMF. Teman udah resmi ya, IMF itu pengen banget menghancurkan Indonesia. Kemarin itu viral di mana-mana, bahkan sampai koran-koran itu mengabarkan tentang IMF yang memberikan saran guys, nasihat. Ini gila sih, benar-benar gila. IMF itu udah terbukti menghancurkan, memporak-porandakan Indonesia, masih aja didengar nasihatnya. Lu tahu apa nasihatnya? Ini gue bacain. IMF itu menyarankan Indonesia buat naikin pajak penghasilan.
Kenapa? Buat jaga defisit supaya tetap di bawah 3%. Dan ini menurut kalian kabar baik atau kabar bagus guys? Teman-teman tahu nggak? Menurut gua ini adalah jebakan yang disetting sama IMF supaya Purbaya menghancurkan ekonomi Indonesia. Ini sadis gaya mainnya IMF. Kenapa sadis? Karena ini bukan pertama kalinya IMF sengaja menjerumuskan negara-negara berkembang supaya tambah miskin, tambah hancur lebur sesuai keinginan mereka. Supaya apa? Begitu mereka hancur, mereka wajib ngutang lagi sama IMF, kasih bunga tinggi. Terus nanti nggak bisa bayar dong, jualin aset-aset negara lu. Sadis, dan ini pola yang sama dan udah berulang-ulang dilakukan oleh IMF di seluruh dunia. Dan gua harap pemerintah nggak terjebak kali ini. Udah cukup lah Indonesia IMF tahun 98. Masa hari ini kita kasih lagi kepala kita buat sama IMF. Kenapa? Karena IMF itu udah sering banget guys minta negara-negara kecil, negara-negara yang bodoh buat naikin pajak mereka, buat memperbudak rakyat mereka sendiri, buat memperbudak rakyat negara-negara berkembang. Nah paling sering IMF itu minta naikin pajak penghasilan. Nah menurut orang-orang pinter di IMF ini katanya bisa memperbaiki ekonomi suatu negara. Ini goblok memang si IMF ini. Negara-negara yang defisit anggarannya besar nanti nggak bisa bayar utang. Nanti nggak bisa lagi membiayai pembangunan di negara itu. Nah salah satu cara buat membiayai ya pembangunan, bayar gaji PNS. Ya menurut IMF yaitu lo harus naikin nih penerimaan negara. Nah jadi IMF itu sering banget guys minta negara-negara yang bodoh yang bisa ditipu buat naikin pajak mereka. Naikin pajak penghasilan, naikin value added tax alias pajak pertambahan nilai. Atau bahkan ada lagi pajak karbon atau pajak energi lah. Nah lebih brutal lagi biasanya udah pajaknya disuruh naikin sama IMF, subsidi dikurangin. Dan government spending, belanja pemerintah wajib dihemat. IMF. Orang-orang lagi banyak banget yang ngomongin tentang IMF atau International Monetary Fund. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih apa itu IMF dan gimana cara kerjanya? Apakah mereka itu sekumpulan elit global yang pengen ngancurin negara berkembang? Sini gue simpelin. Banyak yang mikir kalau IMF itu sekumpulan elit global. Padahal aslinya mereka itu cuma koperasi darurat buat 190 negara. Konsepnya simple, semua anggota negaranya itu wajib patungan, masukin uang ke kas mereka. Tapi sistemnya itu bukan demokrasi, di mana satu negara itu punya satu suara. Hukumnya adalah lu punya duit, lu punya kuasa. Bisa dilihat Amerika itu nyetor duit paling gede, makanya mereka punya hak suara sekitar 16,5%. Semua keputusan penting di IMF itu butuh 85% persetujuan. Artinya, kalau Amerika nggak setuju, sisa suara negara lainnya itu nggak ada artinya. Istilahnya itu hak veto. Dari uang kas yang kekumpul, ini biasanya dipakai buat nolongin negara yang lagi sekarat atau nyaris bangkrut. Tapi masalahnya IMF itu ngasihnya utang, bukan sedekah. Layaknya dokter bedah yang nggak kenal ampun, negara yang dipinjemin duit itu wajib minum obat super pahit yang dikasih IMF. Syaratnya sadis, subsidi buat rakyat harus dicabut, pajak dinaikin, dan anggaran negara harus dipangkas habis-habisan. Tujuannya cuma satu, biar ekonomi negaranya bisa sehat lagi dan utangnya bisa dibayar. Kita pernah ngerasain sendiri obat pahitnya pas krisis 98. Waktu itu rupiah hancur lebur, inflasi gila-gilaan, dan IMF itu nolongin pakai dana talangan. Apakah intervensinya berhasil atau gagal? Tergantung lo liatnya dari sisi mana. Secara makro jangka panjang, ekonomi kita lebih stabil akibat reformasi IMF kayak bikin Bank Indonesia jadi independen dan memperbaiki sistem perbankan. Waktu itu bikin lembaga penjamin simpanan atau LPS dan merger Bank Mandiri. Tapi waktu itu efek jangka pendeknya itu brutal banget. Subsidi BBM dan sembako dipotong paksa, harga barang meroket, puluhan bank ditutup, pengangguran di mana-mana, dan puncaknya itu demo besar-besaran yang bikin Pak Soeharto itu lengser. Obatnya emang nyembuhin sistem keuangan, tapi pasiennya itu nyaris mati karena nahan rasa sakit. Pasien IMF yang paling parah sih itu Argentina. Udah puluhan kali dikasih utang dan program reformasi, tapi ekonominya tetap aja hancur lebur dan inflasinya nembus ratusan persen. Nah, tandanya resep obat dari IMF itu bukan kayak kacang senju yang sekali makan itu bisa langsung sembuh total. Terkadang malah bikin negaranya makin terjerat utang. Nah, menurut kalian kalau ada negara yang pejabatnya salah ngurus ekonomi, mending dibiarin bangkrut aja atau diselamatin, tapi pakai cara sadisnya IMF. Ya guys, sudah kita simak videonya, sudah kita lihat juga teman-teman bagaimana Indonesia mampu
mengimbangi dan mengcounter serangan demi serangan dari IMF dan juga World Bank. Tak hanya itu, teman-teman, Indonesia membuktikan kita mampu berdiri sendiri, kita mampu mandiri, dan bagi teman-teman yang masih meragukan Pak Prabowo, ya kita lihat dulu saja kepemimpinannya, dan saya yakin memang masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau ada kritikan sampaikan saja, tapi jangan anarkis, jangan sampai kita membakar fasilitas umum. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.